Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Halo. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang keempat. Mari kita membuka kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal yang keempat, ayat yang 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Hari ini kita belajar tentang iman, ya. Abraham dibenarkan karena iman. Kita akan membaca bergantian, bersautan. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu Saudara membaca yang genap sampai dengan ayat yang ke-25, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berdasar dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak berimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis oleh Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagian ini berbicara tentang iman, ya, tentang iman. Artinya apa? Kita sebagai pengikut Kristus harus disertai hidup dengan iman. Dengan imanlah nanti diharapkan kita ini bisa menghadapi semua problema, semua masalah yang mungkin terjadi di depan kita,
dan kita bisa melewati ya semuanya itu. Karena apa? Karena kita punya iman seperti itu. Nah, terlebih Bapak Ibu, kita sebagai saksi Kristus, iman itu harus dinyatakan melalui apa? Melalui sebuah tindakan. Tindakan seperti apa? Tindakan dalam kita melayani, ya. Tindakan dalam kita bersaksi. Sehingga dengan pelayanan kita, dengan kesaksian kita, Bapak Ibu, maka akan ada banyak orang-orang yang kenal, yang mengenal Yesus. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Ini yang penting, yang saya ingin bagikan pada pagi ini kepada setiap kita, ya. Belajar tentang iman dari Abraham, ya. Tetapi iman bukan iman yang mati, iman yang hidup, ya. Nah, iman yang hidup itu nantinya diharapkan kita ini bisa menjadi pelayan, menjadi saksi bersaksi. Dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki iman, ya, maka kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu untuk menjadi saksi dan pelayan. Untuk menjadi saksi dan pelayannya, iman itu yang akan memampukan kepada setiap kita, yang menyanggupkan kita, ya, kita bisa lewat, ya, kita bisa menang dengan hal-hal yang terjadi dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi, ya, tentang iman dan ketaatan. Dikisahkan pada suatu waktu, Tuhan itu memerintahkan kepada seorang muda, ya, seorang pemuda, ya, untuk mendorong, ya, untuk mendorong sebuah batu yang sangat besar setiap hari. Ya. Jadi perintah Tuhan kepada pemuda ini, ya, dorong, ya, sebuah batu yang sangat besar setiap hari. Nah, pemuda ini terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setiap hari dia harus mendorong, ya, dia harus berusaha dengan keras mendorong batu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, usahanya tidak berhasil. Batu besar yang diperintahkan untuk mendorong itu tidak bergerak sama sekali. Ya, seperti itu tidak beranjak, tidak bergeser sedikit pun. Ya, batu itu tetap di situ. Walaupun sudah setiap hari pemuda ini mendorongnya, tetapi batu itu tidak sedikit pun. Apa yang terjadi? Pemuda ini mulai ragu. Ya, pemuda ini mulai mengeluh. Dia berpikir bahwa dirinya telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ketika dia mengerjakan setiap hari, ya, setiap hari dilakukan, tetapi sepertinya tidak ada sesuatu hasil dengan apa yang diberitakan Tuhan seperti itu. Pemuda ini kemudian bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku telah gagal? Berhari-hari aku sudah berusaha keras mendorong batu, ya, yang besar itu, tetapi tidak sedikit pun batu besar ini bergerak, ya, tidak bergerak. Itu yang dikatakan anak muda ini kepada Tuhan. Dia bertanya seperti itu. Apakah aku gagal? Apakah aku tidak sia-sia ketika aku mengerjakan itu semua?
Kenapa? Karena batunya tidak bergerak sedikit pun. Apa kata Tuhan kepada anak muda ini? Ya, coba sekarang lihat. Kata Tuhan, lihat tanganmu. Ya, tanganmu menjadi berotot. Ya kan? Karena mendorong begitu, tidak disadari, kekar, kuat. Ya, seperti kayak apa itu gitu kan? Coba lihat punggungmu. Karena mendorong itu, punggungnya berubah menjadi kekar. Kakimu, ya kan? Itu juga sama, menjadi tegak. Nah, melalui tugas ini, engkau bertumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin anak muda itu kalau pegang gitu kira-kira gitu kan. Anak muda, anak laki kadang-kadang begitu kan. Saya perhatikan, saya makanya siapa si Mongol bilang apa tanda-tandanya kalau itu atau bencong itu anak perempuan laki itu. Kalau ada orang laki, kalau ada sesuatu ketawa, itu tanda katanya bencong itu katanya. Itu laki. Itu saya perhatikan apa ya? Saya kan penggemar TikTok. Anak perempuan kalau ketawa itu selalu ditutup mulutnya. Enggak begini, ya kan? Tapi mulutnya selalu ditutup begitu kan. Ya. Makanya saya benar Mongol itu kalau ngomong katanya tanda-tanda kalau orang laki, orang itu atau bencong atau dia katanya jangan lihat apa-apanya. Kalau dia tersenyum ada apa-apa, apakah dia seperti ini? Itu tanda kalau dia bencong. Ya. Dia berkata, Tuhan tidak sia-sia. Tapi Tuhan bukti tidak. Coba lihat tanganmu, lihat kakimu, dan sebagainya. Kamu lebih apa namanya? Bukti kemarin ngomong apa itu? Badannya lebih? Kekar. Bukan. Kalau olahraga? Hah? Spek. Ya. Oh, si spek. Kotak-kotak. Seperti itu. Sari-sari. Saya bilang kemarin saya ngomong sama ada teman saya bilang gitu, tolong dong dia apa dikerjain, tolong diajak kerja dia. Pendeta kerjanya keras, ya kan? Latihan, gitu kira-kira gitu. Kerjanya keras pendeta. Ini bukan kerja yang leto-leto yang nyaman. Kita sedang butuh, tapi butuh yang kuat seperti itu. Nah, saudara, anak muda itu sama, menganggap apa yang dia kerjakan karena gagal sepertinya, dia berkata sia-sia. Tuhan katakan tidak. Kakimu, tanganmu, punggungmu, ya, itu menjadi kuat. Nah, bagi Tuhan, saudara, pemuda itu telah melakukan apa yang ia perintahkan, ya. Dan itu tidak sia-sia. Tuhan memerintahkan kepada orang muda itu hanya untuk mendorong batu besar itu, ya, dengan sekuat tenaga. Itu perintahnya. Hanya dorong saja, sekuat tenagamu. Tuhan tidak memerintahkan kepada pemuda ini untuk memindahkan atau menggeser batu itu sejauh mungkin, tidak. Hanya dorong saja. Bapak Saudara, apa yang diminta oleh Tuhan kepada anak muda ini sebenarnya? Taat. Tuhan hanya meminta kepada anak muda ini taat mendorong batu setiap hari. Walaupun tampaknya tidak berhasil. Tetapi pemuda itu yang saya katakan terus bekerja keras mendorong. Pada waktunya, ya, Tuhanlah yang akan menggeser batu itu sendiri.
Bapak Ibu kalau lihat filmnya apa namanya, film apa rohani itu tentang siapa itu, tentang Musa, ya. Ya, saya melihat Bapak Ibu, dia rasanya marah sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya melakukan ini. Tapi kenapa umat Israel ini masih begini? Rajanya masih begini. Sepertinya dia sudah mulai putus asa, sudah mulai kecewa. Yang ngeselin, apa jawab Tuhan? Siapa yang kamu nyuruh begini-begini? Aku tidak menyuruh seperti itu. Terus suruh apa aku Tuhan? Kamu diam saja. Aku yang akan melakukan untuk menghalau semua musuh. Kerjakan saja apa yang diberikan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menggeser, ya, yang mengalihkan semuanya itu. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa Tuhan meminta kita untuk taat dan setia untuk melakukan perintahnya, ya, melakukan firman-Nya. Itu adalah merupakan sebuah latihan iman kita. Rasanya nggak ada jawaban. Rasanya sesuatu apa ya? Nggak kelihatan Tuhan. Ternyata apa? Dari semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, dengan kita sungguh-sungguh, ternyata Tuhan itu melatih akan iman kita. Walaupun kita belum berhasil, ya, memiliki iman yang sanggup memindahkan gunung, kata firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita menyerah? Tidak boleh. Kita harus tetap taat, ya. Kita harus terus setia kepada Tuhan. Jika suatu waktu kita berhasil memindahkan gunung, ingat, itu bukan karena kita. Tadi malam saya bicara dengan anak muda, bicara tentang kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan, ya, hidup. Kesempatan apa? Belajar. Kesempatan melayani, kesempatan bekerja, banyak hal yang kita bisa aplikatifkan, praktekkan dalam kehidupan kita, ya, secara praktikal bisa kita melihat tentang itu, ya. Kalau engkau nanti dikasih seperti itu sebenarnya sebuah kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita, dan jangan berkata itu karena kebisaan saya, ya. Kalau kita bisa nantinya seperti itu, bukan itu karena kita. Kalau gereja ini karena begini-begini aman, bukan sebuah usaha kita, tidak. Ya. Karena itu taat, setia. Nanti Tuhan memberikan berkatnya, memberikan rahmatnya. Ya. Sedikit tadi malam juga saya singgung tentang taat dan rahmat, ya. Anugerah. Quraisy Shihab itu memberikan suatu statement yang tidak membuat geger di kalangan mereka. Apa katanya? Nabi mereka katanya tidak ada jaminan untuk masuk surga. Ya, berkata seperti itu menggegerkan dunia mereka. Ini sudah sesat macam-macam. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya menyimak, saya memperhatikan sebenarnya apa yang mau dikatakan beliau tentang itu. Tidak ada sebuah jaminan dia itu akan masuk surga. Ya. Kalau Yesus masuk surga enggak? Hah? Yesus masuk surga enggak? Halo? Kayaknya nggak yakin juga. Hah? Yesus masuk surga enggak? Masuk. Hah? Yang bapak-bapak, ibu-ibu, Yesus masuk surga enggak? Apa buktinya? Yesus masuk surga? Udah naik duluan. Hah? Hah? Kemarin udah libur, Pak. Iya, jangan sering susah. Hari ada di kalender itu ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana? Bukan ke danau, ya gitu kan? Bukan ke mall, bukan ke kamar, tidak. Dia naik ke surga. Nggak usah berdebat tentang Yesus akan naik surga, tidak. Lihat kalendernya. Pemerintah sudah mengaku Yesus naik ke surga.
Itu sudah kepastian jaminan. Tapi mereka berkata, apa kata Pak Ut itu katakan, tidak ada sebuah jaminan dia masuk surga. Orang masuk surga itu ada dua yang dikatakan beliau sesuai dengan dalil yang disampaikan, yaitu taat, dan yang kedua bicara tentang anugerah. Ya. Taat dan anugerah. Selamat itu urusannya Tuhan. Jangan sok tahu lu. Rahmat, anugerah. Itu anugerah. Anugerah itu gratis. Butuh sebuah ketaatan bagi kita. Butuh sebuah kesetiaan bagi kita. Dan selebihnya itu dikatakan itu rahmat daripada Tuhan. Apakah kau berkata orang saleh? Engkau orang baik? Siapa bilang? Hanya Tuhan yang tahu antara kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Orang lain bisa dikibuli dengan apa yang kita buat, tapi Tuhan tidak pernah, tidak bisa dikibuli oleh sesuatu yang kita lakukan seperti itu. Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi yang mengajak kepada saudara kita untuk tugas kita hanyalah hidup dalam ketaatan dan hidup hanya oleh beriman. Sekarang kalau kita sudah beriman, nanti mau ngapain? Kira-kira begitu ya. Ada sebuah panggilan gereja, tugas panggilan gereja. Bapak Ibu, tugas panggilan gereja itu minimal ada 3. Kalau bicara gereja, itu adalah bicara tentang personal, pribadi dari Bapak Ibu, kira-kira. Bukan bicara gedung, ya. Bukan tempat, tidak. Tetapi bicara tentang personal, tentang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, kalau bicara tentang gereja, itu artinya berbicara tentang personal. Ya. Nah, tugas panggilan gereja itu minimal ada 3. Apa itu? Bersekutu. Ya, bersekutu, kumpul-kumpul. Itu tugasnya. Kalau ada orang Kristen tidak mau kumpul-kumpul, dipertanyakan. Dia nggak ngerti tugasnya gereja. Ya sudah Pak, yang penting saya Kristen. Diajak kumpul nggak mau. Itu dipertanyakan kekristenannya. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, tugas yang kedua, setelah bersekutu, melayani. Ya, melayani. Kalau ada orang Kristen melayani nggak mau, juga sama. Panggilan kita karena kita untuk melayani. Ya. Melayani seperti apa? Sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Karunia, talenta yang Tuhan kasih, itu yang kita pakai untuk kita melayani. Dan yang terakhir, bersaksi. Ya. Nah, iman juga itu Bapak Ibu, tugas panggilan ini kita tidak akan mampu kalau kita tidak memiliki sebuah iman, kira-kira begitu loh. Karena iman kita yang akan memampukan kita untuk kita ini menjadi saksinya, untuk kita ini menjadi pelayannya seperti itu. Mari kita belajar tentang apa? Tentang iman. Ya. Kisah tentang iman. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam Matius 9 ayat 18 sampai 19. Matius 9 ayat 18 19. Sembilan, 18, 19. Di situ dikatakan, ya, ada seorang anak perempuan daripada kepala rumah ibadah, ya, baru saja meninggal, ya. Apa yang diharapkan di situ? Minta Yesus suruh membangunkan yang sudah meninggal. Ya.
supaya dia hidup, itu maksudnya ya. Ini contoh tentang iman, ya, tentang iman daripada kepala rumah ibadah. Dia datang sama Tuhan, dia sujud, dikatakan di situ dia sujud memohon kepada Tuhan Yesus untuk membangkitkan, untuk menghidupkan kembali anaknya yang telah mati. Ya. Nah, kepala rumah ibadah ini percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang mampu membangkitkan anaknya. Dia punya iman, ya, walaupun anaknya sudah mati. Dia beriman, dia percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan anaknya. Ketika imam kepala ini minta kepada Yesus, apa kira-kira yang terjadi di sekitarnya? Dari firman Tuhan dia katakan, banyak orang di sekitar itu menertawa, kata firman Tuhan begitu ya. Ketika pemimpin ini, kepala ini, ya, meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya, membangkitkan anaknya dari matinya, hidup kembali, orang yang mendengar di situ tertawa. Mana mungkin? Mana bisa anakmu bisa hidup? Ya. Tapi berbeda dengan imam kepala tadi. Dia berkata bahwa dengan kepercayaan, dengan imannya kepada Yesus bisa untuk bisa menghidupkan daripada anaknya. Bapak Ibu Saudara, iman itu aktif, ya. Artinya kita mau percaya, kita taat melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana apa yang telah diteladankan oleh Abraham tadi, dalam apa yang kita baca tadi. Tuhan, iman itu tidak pasif, iman itu aktif, ya, nggak mati. Ya. Kita mau percaya, kita harus taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam keseharian kita. Seperti apa yang dilakukan Abraham tadi. Ya. Yang dikatakan dalam pembacaan tadi, Abraham ini dijanjikan dia akan punya keturunan banyak. Tapi usianya semakin usianya bertambah sampai tua kira-kira begitu. Tapi belum punya anak. Ya. Tapi pada akhirnya Tuhan juga memberi apa yang sudah dijanjikan, walaupun di masa-masa dalam suatu kondisi yang tidak mungkin istrinya hamil. Nenek-nenek opung-opung kira-kira begitu ya. Jangan dibikin kok gak bisa hamil. Ya buktinya sah. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan menghendaki, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Itu sebuah contoh daripada iman, ya, yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat ini, Bapak. Bapak masih ingat dengan kisah daripada perempuan yang sakit pendarahan? Ya. Bagaimana iman daripada seorang perempuan yang sakit pendarahannya? Ya. Perempuan ini sudah 12 tahun sakit pendarahan. Yang lagi tahu nggak sakit pendarahan perempuan? 12 tahun.
itu terjadi pada perempuan ini, kepada orang ini. Apakah perempuan ini tidak berubah? Sudah. Tentunya dia telah berupaya untuk berobat, ya, dan bikin sembuh dari sakit. Tapi apa yang dilakukan, Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 20-21 di sana, di 20 dikisahkan, tidak menampakkan sebuah tanda-tanda hasil yang memuaskan. Sudah berobat, ya. Dia tidak sembuh. Apakah perempuan itu tidak mendengar tentang tidak mendengar dan menyaksikan apa yang telah dilakukan Yesus? Dia mendengar, ya. Dia menyaksikan apa yang Tuhan lakukan perempuan ini. Karena itu dia percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan Matius 9 ayat 22 itu dikatakan, hanya dengan menjamah jubahnya, jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Ada kan orang Kristen kalau sakit, ya kan, imannya apa? Alkitab ini dia punya iman, yang bukan karena kitabnya. Anaknya sakit, goyang-goyang gitu kan. Bapakku salah teologi itu gimana pemahamannya? Ya, itulah imannya. Ya. Dengan dia percaya sama Yesus, ini adalah firman Allah, digoyang-goyangkan, ditaruh kepalanya sembuh. Ya jangan didebat lah, kalau saya nggak berani. Itulah imannya dia. Ada loh seperti itu. Ini firman Tuhan, tidak boleh dicoret-coret, nggak boleh digarisin, nggak boleh dikasih spidol, apa namanya? Stabilo. Kenapa? Karena ini firman Tuhan, harus bersih, tidak boleh. Tapi ada orang yang seperti itu, pemahaman tentang bagi kepada Tuhan sampai seperti itu tentang Alkitab. Perempuan berkata, ketika aku menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, iman daripada perempuan ini yang menyelamatkan, yang memberikan kesembuhan, sehingga sakit pendarahannya menjadi berhenti. Itu contoh-contoh tentang iman. Ya, saya ingin jelaskan. Nah, dalam apa yang kita baca tadi, ya, Roma 4 ayat 13-25 tadi, Paulus mengajarkan tentang iman melalui teladan hidup Bapak Abraham. Misalnya dikisahkan Abraham itu disuruh pergi dari kampungnya, yang meninggalkan tempat kelahirannya, ya, di Haran, ya, menuju ke tempat yang belum diketahui. Dia disuruh pergi dari kampungnya ke tempat di mana Tuhan akan menunjukkan. Waktu saya kuliah di sini, Bapak-bapak selesai praktek tahunan, saya juga disama. Kamu harus pergi ke Jakarta. Tahun 90 berapa ya? 9 ya. Tahun 99 saya ditugaskan sama sekolah sama sinode, kamu harus pergi ke Jakarta. Saya tanya, Jakartanya di mana? Kagak tahu, pokoknya kamu pergi Jakarta. Ngeselin nggak Bapak? Iya kan? Sebenarnya kita kalau boleh kita mau protes. Tugas yang nggak jelas, ya, harus jelas. Kalau orang menugaskan jelas, ke tempat mana itu jelas. Tapi waktu dulu saya tidak. Pokoknya kamu harus ke Jakarta, pelan di sana. Nanti urusannya di mana-mana, di tempat di mana nanti setelah kamu di Jakarta. Ya, akhirnya apa? Singgahlah di Bogor. Di perumahan villa di Bogor sana. Aduh, menderita di sana. Saya bilang dalam hati, Bapak Ibu,
ini rumahnya di sini tuh bagus-bagus. Tipenya tidak seperti di Puri. Elit kira-kira begitu. Ya. Orang di sana sudah punya motor, punya mobil, kita yang melayani jalan kaki. Gitu kan. Aduh, gimana mau menjangkau mereka? Kadang-kadang pusing. Ya. Kita dulu, saya lupa sama Iva atau saudara sama Fredik ya. Dua-duanya. Bapak Ibu di sini sama di tempat kita waktu di Malang kan berbeda. Tentang harga-harga gitu kira-kira ya. Kangkung walaupun di sini rasanya mahal gitu, beda dengan kita di Malang. Ya kan? Namanya ikan apa namanya? Ikan pindang itu. Benar Bapak Ibu waktu itu. Kita ini saya ini hanya kebagian kepalanya. Dagingnya ini untuk anak-anak, kepalanya bagian kita. Pada waktu itu. Sepertinya sepertinya kami merasakan dalam sebuah kesulitan. Waduh, repot kalau sudah pelayanan di begitu. Apalagi di GKI, kira-kira begitulah. Bapak Ibu tahu. Ada sesuatu yang mengajarkan kepada saya. Bapak Ibu, apa yang saya katakan di mana-mana saya bersaksi. Allah yang saya sembah di Malang dengan Allah yang saya sembah di Kerawang di Jakarta itu adalah Allah yang sama. Paham ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya ini sedang dalam kalut. Apa yang saya nyatakan sebenarnya sedang ke dalam sebuah ketakutan kalut kira-kira begitu. 99 saya datang ke Jakarta ini Bapak Ibu, saya masih dibayang-bayang di Pulau Gadung tuh serem. Jahat, penuh kejahatan kira-kira begitu pikirannya, pokoknya sudah negatif. Jakarta itu begini-begini. Jelek lah pokoknya begitu. Jahat banget gitu kan. Banyak penjahat maksudnya gitu. Ya kan? Belum lagi masalah itu tadi. Sehingga saya berkata, saya bersaksi kepada banyak orang, banyak jemaat. Waktu saya masih di Bogor, saya berkata begitu. Allah yang saya sembah di Malang sama dengan Allah yang saya sembah di Jakarta, di Kerawang. Apa maksudnya? Kalau Allah yang aku sembah di Malang itu memelihara aku, maka Allah yang sama yang aku sembah di Jakarta pun, di Kerawang pun, Tuhan akan pelihara aku. Sama dengan Abraham ditugaskan, pergi dari kampungmu, dari Haran, pergi. Tapi nggak jelas kemana seperti itu. Apakah kita mau berangkat? Pasti penuh dengan sebuah pergumulan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu kita bisa melihat endingnya. Oleh iman, ya, Abraham ini percaya bahwa Tuhan akan memberi seorang anak, ya. Dan pada akhirnya kita tahu ketika diminta untuk dipersembahkan juga dikasih. Apakah nggak ribut? Sudah 25 tahun Abraham menunggu punya anak, ya. Tapi setelah dia punya anak, Tuhan minta kita kasihkan, kasih. Iya, udah wajar loh. Kenapa kita tidak kasih? Takut kalau kita tidak mau. Takut kalau kita tidak bisa, tidak cukup. Pastilah Abraham juga sama mungkin dengan kita, bergumul juga, walaupun tidak dituliskan seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana iman daripada Abraham, sehingga dia mau mempersembahkan daripada anaknya. Di saat-saat usia daripada kedua orang ini sudah lanjut. Kenapa? Abraham sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan yang pasti akan digenapi.
Dan dikatakan firman Tuhan, iman yang seperti inilah yang diperhitungkan oleh Allah. Apa yang saya mau katakan Bapak dalam bagian ini? Ya. Kesaksian iman daripada kepala rumah ibadah tadi, dari perempuan yang sakit pendarahan, ya, dari iman Bapak Abraham, membawa kita pada iman yang percaya kepada Kristus. Walaupun demikian, kadang-kala dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita masih melanggar, kita tidak mentaat dan sebagainya. Ya Tuhan, mengampunilah semua apa yang menjadi kesalahan dosa kita seperti itu. Terakhir, saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk menyatakan iman kita melalui sebuah kesaksian, ya, sebuah pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Itu sebenarnya yang menjadi sebuah ajakan apa yang saya bagikan kepada kita pada hari ini. Teladan daripada 3 tadi, dalam apa yang saya sudah paparkan tadi, para tokoh dalam bacaan yang kita tadi sampaikan, itu saya ingin mengajak sungguh-sungguh menjadi sebuah dasar bagi Bapak Ibu untuk tidak meragukan tentang tentang Mari iman yang kita punya, ya, mari kita nyatakan, karena Bapak Ibu sebagai saksi Kristus. Mari kita nyatakan dalam pelayanan kita kepada Kristus. Apa yang menjadi pertanyaannya? Apakah kita mau mendengar dan merespon dengan sebuah panggilan Tuhan? Seperti Abraham tadi. Ya. Tuhan mau kita lakukan, ya, memanggil setiap kita, siapapun saudara, tua muda, saudara menjadi saksi dan pelayan bagi kita. Bagaimana panggilan ini, bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah kita menjawab panggilan ini? Apakah kita berani melangkah? Mungkin kita berkata tidak. Ingat Bapak Ibu, tadi saya katakan, dengan iman yang kita yakini, Tuhan pasti menolong dan memampukan kita dalam kita menjalankan tugas kita, panggilan kita. Ingat, jangan berkata tidak ada sebuah pengaruh dalam kehidupan kita kepada orang lain. Bapak Ibu dan saya, seperti di belakang kita, di baju kita ada tulisan kita di saksi Kristus, ya, kita duta Kristus. Sepertinya di punggung kita ada tulisan seperti itu. Kemana-mana itu dibaca saksi Kristus, ya. Ada seorang hamba Tuhan, mobilnya itu ditulis tentang itu. Bertobatlah, kan, sampai akhirnya karena banyak yang nggak senang dilemparin mobil itu. Ini agak ini, ya, gambar seperti itu, ya. Sama dengan kita, sepertinya dalam punggung kita ini ada tulisan saksi Kristus, duta Kristus, kira-kira begitu, ya. Jangan takut. Iman kita lah yang akan menolong kita, yang memampukan kita untuk kita bisa melangkah. Mari, yang kedua, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadah. Kita mau menunjukkan iman kita, tetapi itu perlu disertai dengan sebuah perbuatan. Tidak hanya berkata saya iman, ya. Orang lain nggak tahu, nggak melihat kamu punya iman atau tidak. Tetapi iman yang kita punya itu bisa dilihat oleh orang lain melalui sebuah
tindakan. Kalau kau menyanyi, maunya Tuhan apapun tak kasih itu, ya gak apa-apa nyanyi. Tapi tindakannya, konkretnya bisa nggak dilihat itu? Jadi tidak cukup kita hanya punya iman. Tujuan kita punya iman, ada tugas yang Tuhan beri kepada setiap kita untuk kita menjadi pelayan-pelayan, menjadi pemberita, pewarta Kristus kepada orang-orang lain. Dan jangan usah takut, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyanggupkan kita. Karena memang itulah pentingnya kita punya iman, sehingga kita sanggup untuk kita melayani. Kadang-kadang kan kita mulai malas, loyo, ya gak semangat. Tapi karena kita ada iman yang kita, itu yang membuat Tuhan, yang membuat akhirnya kita Tuhan bangkitkan kembali. Kita menjadi semangat. Saya berharap kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang hanya setia datang setiap hari Minggu, tapi kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, perintah Tuhan, panggilan Tuhan kepada kita. Ingat, dimanapun Bapak Ibu berada, saudaralah pelayan-pelayan Kristus, saudaralah saksi-saksi Kristus. Di tempat pekerjaanmu, engkau sedang memberitakan akan Tuhan. Melalui apa? Mengenal Tuhan melalui kehidupan, perkataanmu, mulutmu, tindakan. Biarlah Tuhan, di mana Bapak Ibu berada, saudara, itu Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan. Dan kita rindu banyak akhirnya orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak